Gang kecil di daerah Jakarta itu selalu ramai menjelang sore. Jalanannya sempit, hanya cukup untuk 2 motor berpapasan, tapi hiruk-pikuknya tak pernah sepi. Anak-anak berlari sambil tertawa. Ibu-ibu duduk di bangku panjang, membicarakan harga sayur. Dan aroma gorengan yang hangat selalu menyelinap di antara rumah ramah, berdinding rapat di ujung gang. Ada sebuah lapak sederhana dari papan kayu, dengan kuali besar yang tak pernah berhenti berdesis. Disitulah Dewi berjualan. Usianya baru menginjak 20-an. Wajahnya lembut dengan senyum ramah yang membuat siapa saja betah berlama-lama di lapaknya. Tahu isi, bakwan, tempe dan pisang goreng selalu laris. Apalagi saat senja tiba. Bagi warga, gorengan Dewi bukan sekadar jajanan. Itu sudah jadi bagian dari kehidupan mereka. Para pemuda suka nongkrong di lapaknya. Bapak-bapak sering mampir sebelum pulang kerja. Bahkan anak-anak suka menunggu gorengan panas sambil mengipas tangan karena tak sabar. Tak ada yang menyangka suasana hangat dan sederhana itu kelak berubah menjadi cerita yang tak berani dibicarakan karus-karas di gang sempit itu. Gang itu tidak pernah benar-benar sepi. Meski jalannya hanya selebar 2 meter, padatnya rumah rame-rame yang saling berhimpitan membuat suasana selalu ramai. Setiap sore, gang dipenuhi suara anak-anak berlari sambil tertawa. Bunyi sandal yang diseri-seri, teriakan ibu-ibu yang memanggil anaknya pulang, hingga suara motor yang kadang terpaksa berjalan pelan karena terhalang orang yang sedang dudak-dudak di depan rumah. Di ujung gang itulah lapak sederhana berdiri. Hanya berupa meja kayu panjang, sebuah kuali besar di atas kompor minyak, dan beberapa kursi plastik untuk pembeli. Meski sederhana, tempat itu selalu jadi pusat keramaian. Semua orang di gang tahu bahwa itulah lapak gorengan milik Dewi. Dewi masih muda, belum genap berusia 22 tahun. Rambutnya hitam panjang, sering diikat ke belakang dengan ikat karet seadanya agar tidak mengganggu saat ia menggoreng. Senyumnya ramah, matanya teduh, dan kulitnya bersih karena rajin merawat diri. Banyak pemuda di gang itu yang diam-diam menyukainya, tapi Dewi jarang menanggapi lebih dari sekadar basa-basi. Baginya, gorengan adalah sumber nafkah dan fokus utama dalam hidupnya. "Dewi, tempenya 1 bungkus ya?" teriak seorang bapak yang baru pulang kerja sambil melemparkan uang receh. "Siap, Pak Andi," jawab Dewi sambil tersenyum. Tangannya lincah mengambil tempe goreng yang masih panas dan membungkusnya dengan kertas coklat. Warga senang membeli gorengan di lapak. Dewi bukan hanya karena rasanya renyah dan gurih, tapi juga karena kehangatan yang ia bawa. Ada sesuatu yang membuat orang betah nongkrong di lapaknya. Anak-anak kecil suka mengintip ke dalam kuali, menunggu pisang goreng yang baru matang. Para ibu sering mampir sekadar membeli bakwan sambil mengobrol ringan. Bahkan pemuda kampung menjadikan lapak itu sebagai tempat nongkrong favorit. "Wih, gorengan lo bikin gue lupa makan nasi. Sumpah," canda Joko, pemuda kampung yang paling cerewet. "Kalau lupa makan nasi, jangan salahin aku kok. Gorengan bukan pengganti nasi," balas Dewi sambil terkekeh. Obrolan ringan seperti itu membuat suasana lapak Dewi selalu hidup. Meski begitu, kehidupan di gang sempit tidak pernah lepas dari mata-mata yang selalu memperhatikan. Di balik dinding rumah yang tipis, selalu ada telinga yang mendengar dan mulut yang siap membicarakan. Dewi sering sadar kalau ada orang yang memperhatikannya, tapi ia memilih tidak peduli. Baginya, yang penting dagangannya laku dan ia bisa membantu ibunya di rumah. Menjelang maghrib, suasana di lapak makin ramai. Aroma gorengan yang harum bercampur dengan suara azan dari masjid kecil di ujung gang. Beberapa orang berhenti sebentar untuk membeli sebelum ke masjid. Ada juga yang kembali setelah sholat untuk membawa pulang camilan. "Wih, tambah 1 pisang goreng ya? Anak-anak di rumah pasti rebutan," kata Bu Nur, salah satu tetangga dekat yang ramah pada Dewi. Dewi mengangguk sambil sepat-sepat meniriskan pisang goreng yang baru matang. "Ini Bu, masih panas. Hati-hati ya." Dari Heyohan, seorang perempuan paruh baya, berdiri dengan tangan terlipat di depan rumahnya. Tatapannya lurus ke arah lapak Dewi, penuh perhitungan. Perempuan itu adalah Bu Ratna, tetangga yang rumahnya tak jauh dari tempat Dewi berjualan. Orang-orang di gang tahu bahwa Bu Ratna dikenal cerewet dan suka curiga. Ia jarang tersenyum, lebih sering mengomentari urusan orang lain. Namun, sore itu tatapannya lebih tajam dari biasanya. Matanya mengikuti setiap gerakan Dewi, setiap senyum yang diberikan, terutama kepada suaminya yang baru saja membeli gorengan beberapa menit sebelumnya. Tidak ada yang menyadari hal itu, bahkan Dewi sendiri yang masih sibuk melayani pelanggan dengan wajah ceria. Hari itu berakhir seperti biasa. Setelah dagangan habis, Dewi menutup lapaknya.
Ia menyeka wajahnya yang basah oleh keringat, membersihkan meja, dan memindahkan kuali yang sudah dingin. Beberapa pemuda masih bercanda sambil membantunya merapikan. Suasana hangat itu membuat Dewi merasa tenang. Seakan hidupnya sudah cukup sederhana dan bahagia dengan cara ini. Tak ada yang menyangka, di balik semua kehangatan sore itu, ada sebuah bara kecil yang dayam-dayam mulai menyala. Bara yang kelak membakar habis, bukan hanya lapak sederhana milik Dewi, tapi juga mengubah suasana gang sempit itu untuk selamanya. Senyum Dewi seperti punya magnet. Hampir setiap sore, pemuda-pemuda kampung sengaja nongkrong di lapaknya hanya untuk melihatnya tersenyum. Bagi mereka, gorengan hanyalah alasan. Yang dicari sebenarnya suasana. Wih, kalau kamu buka cabang di gang sebelah, aku janji bakal jadi pelanggan pertama, ujar Dimas. Pemuda kurus yang dikenal sering menggoda Dewi. Dewi terkekeh, tangannya tetap sibuk menggoreng. Buka cabang itu perlu modal besar, Mas. Jualan di sini saja aku sudah pusing belanja minyak sama tepung tiap hari. Kalau butuh modal, bilang aja, aku pinjemin. Pinjemin? Wah, jangan deh. Ntar kalau aku nggak bisa bayar kamu yang rugi, jawab Dewi sambil meniriskan tahu goreng. Pemuda lain ikut menyahut, menertawakan percakapan itu. Suasana ramai, penuh canda, membuat lapak kecil itu terasa hidup. Dewi selalu bisa mengimbangi candaan mereka tanpa terlihat murahan. Ia pandai menjaga sikap. Meski sering jadi bahan godaan, di antara keramaian itu, ada mata lain yang memperhatikan dari jauh. Bu Ratna, tetangga yang rumahnya tepat seberang gang, berdiri di depan pintunya sambil menyapu halaman. Sapunya bergerak asal-asalan, tapi matanya fokus ke lapak gorengan. Senyum Dewi yang mudah muncul, tawa pemuda-pemuda yang mengelilinginya, membuat perasaan Ratna mengeras seperti batu. Ia tidak suka. Bukan karena gorengan Dewi enak, bukan karena lapaknya ramai, tapi karena suaminya termasuk pelanggan tetap yang sering mampir. Suaminya, Pak Dharma, memang tipe pria sederhana. Pulang kerja biasanya ia berhenti sebentar di lapak Dewi untuk membeli tempe goreng atau bakwan. Kadang hanya sekadar berbincang sebentar sebelum melangkah pulang. Tidak ada yang berlebihan, tapi di mata Bu Ratna, itu sudah cukup membuat darahnya mendidih. Perempuan itu dasar penggoda, gumamnya lirih. Sementara itu, Dewi sama sekali tidak menyadari ada tatapan penuh kebencian yang menelannya diam-diam. Baginya, semua pelanggan sama saja, dilayani dengan senyum, dibungkuskan gorengan yang hangat, dan ditawarkan teh hangat kalau mereka ingin duduk sebentar. Ia tak pernah membedakan siapa. Namun, bisik-bisik mulai terdengar. Beberapa ibu-ibu yang biasa duduk mengobrol di bangku panjang depan rumah mulai menyinggung soal Dewi. Lihat deh, Bu Ratna suka cemberut kalau suaminya beli gorengan di sana. Iya, aku dengar katanya si Dewi terlalu genit sama bapak-bapak. Ah, masa sih? Aku sering beli. Biasa aja tuh dia. Meski masih sebatas bisikan, gosip itu perlahan menyebar. Dari mulut satu ke mulut lain, cerita semakin melebar. Ada yang menambahkan bumbu, ada yang menyulut api, hingga akhirnya mulai muncul pandangan miring terhadap Dewi. Namun di lapaknya, semua berjalan seperti biasa. Dewi tetap tersenyum, tetap melayani dengan ramah, seakan ia tidak mendengar apapun. Tapi kadang, saat ia berjalan pulang membawa sisa dagangan, ia bisa merasakan beberapa pasang mata yang menatapnya aneh. Suatu sore, Pak Dharma mampir ke lapak Dewi seperti biasa. Wih, tempe gorengnya masih ada? Istriku suka kalau aku bawain pulang. Dewi mengangguk. Ada, Pak. Masih hangat. Nih, saya bungkusin 4 ya. Pak Dharma tersenyum kecil. Boleh. Sekalian tambah 1 pisang goreng buat saya di jalan. Percakapan sederhana itu tidak lebih dari jual beli biasa. Tapi kebetulan, Bu Ratna lewat sambil membawa belanjaan dari warung. Matanya langsung menyipit melihat suaminya tertawa kecil saat menerima bungkusan gorengan dari tangan Dewi. Malamnya, suara pertengkaran terdengar dari rumah Pak Dharma. Gang sempit memang tidak punya privasi. Dinding rumah terlalu tipis untuk menyembunyikan suara. Kamu itu kok betah banget di lapak si Dewi? Mau apa kamu, ha? Suara Bu Ratna terdengar melengking. Halah Ratna, aku cuma beli gorengan, nggak lebih. Kenapa jadi ribut begini? Cuma gorengan? Kalau cuma gorengan, kenapa harus ngobrol lama-lama? Astaga Ratna, jangan suuzon. Aku capek habis kerja. Cuma beli camilan sebentar. Itu aja. Tetangga yang mendengar hanya bisa saling pandang. Ada yang menutup telinga, ada juga yang malah makin penasaran. Bagi mereka, ini tontonan gratis yang seru untuk dibicarakan keesokan harinya. Keesokan harinya, saat Dewi membuka lapaknya, beberapa orang sudah mulai bertanya-tanya dengan nada setengah bercanda. Wih, hati-hati loh.
Ada yang cemburu berat sama kamu, ujar Joko sambil terkekeh. Hah, maksudnya apa sih? Dewi bengong. Ya udah, pura-pura nggak tahu aja deh, sahut yang lain. Membuat mereka tertawa. Dewi hanya mengernyitkan dahi, memilih tak menanggapi, tapi hatinya sedikit terusik. Ia bukan tipe orang yang suka mencari masalah, apalagi dengan tetangga. Namun ia juga tidak bisa mengontrol apa yang dipikirkan orang lain. Hari-hari berikutnya, senyum Dewi tetap hadir di lapaknya. Ia masih melayani pelanggan dengan hangat, masih bercanda dengan pemuda-pemuda kampung, masih menyapa ramah ibu-ibu yang lewat. Tapi tanpa ia sadari, senyum yang sama, yang membuat banyak orang betah, justru menjadi bara kecil di hati seseorang. Bara yang diam-diam terus dipelihara, siap meledak kapan saja. Suasana gang sempit itu selalu ramai dengan suara ibu-ibu. Kalau bukan suara anak kecil yang berlarian, pasti suara obrolan mereka yang memenuhi udara. Dari pagi hingga sore, selalu ada saja yang dibicarakan. Harga cabai yang naik, listrik yang sering mati, sampai siapa yang sakit di RT sebelah. Namun belakangan ini, topik baru muncul. Topik yang pelen-pelen menjadi bahan utama di setiap bisikan. Namanya Dewi. Kalian lihat nggak kemarin? Si Pak Dharma itu lama banget nongkrong di lapaknya Dewi. Iya, aku lewat. Dia sampai ketawa-ketawa segala. Coba bayangin, suami orang bisa ketawa begitu di depan cewek lain. Kalau istriku yang begitu, bisa aku marahin. Makanya, Ratna itu wajar kalau cemburu. Obrolan itu tidak pernah terdengar langsung oleh Dewi. Biasanya terjadi saat ia sedang sibuk di lapak. Sementara para ibu-ibu duduk di bangku panjang depan rumah, sambil pura-pura merajut atau menyapu halaman. Ada yang sekadar mengangguk, ada yang sengaja menambahkan bumbu, biar ceritanya lebih seru. Semakin lama, gosip itu semakin berwarna. Yang awalnya hanya tentang Pak Dharma sering membeli gorengan, kini berubah menjadi cerita yang lebih jauh. Aku dengar katanya Dewi suka sengaja nyapa Bapek Bopak dengan manis. Katanya lagi, dia itu sering kasih gorengan gratis ke laki-laki tertentu. Wah, jangan-jangan ada maksud tersembunyi ya? Padahal semua itu tidak benar. Dewi tidak pernah membeda-bedakan pembeli. Siapapun yang datang, ia layani dengan ramah. Tapi di kampung padat seperti itu, gosip bisa tumbuh lebih cepat daripada pohon pisang di halaman. Suatu sore, ketika Dewi baru saja membuka lapaknya, dua orang ibu lewat sambil berbisik, "Itu dia orangnya." Ih, cantik sih cantik. Tapi bahaya juga kalau begini. Dewi hanya mendengar sepintas, tapi cukup membuatnya heran. Ia menatap kedua ibu itu yang buru-buru berjalan lebih cepat, seakan takut ketahuan. Kenapa ya mereka? Gumam Dewi pelan. Sore itu, ia masih melayani pembeli seperti biasa. Anak-anak berdesakan minta gorengan panas Bapek Bopak. Mampir sepulang kerja, dan pemuda-pemuda tetap menjadikan lapaknya tempat nongkrong. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Beberapa ibu yang biasanya ramah, kini jarang mendekat. Ada yang hanya lewat tanpa menyapa. Ada pula yang sengaja memalingkan wajah. "Bu Nur, gak beli bakwan?" tanya Dewi dengan senyum seperti biasa. Bu Nur hanya menggeleng singkat. "Ngawi, lagi gak kepingin," lalu cepat-cepat melangkah pergi. Hati Dewi terasa aneh. Ia tidak mengerti apa yang salah. Bukankah selama ini ia selalu ramah? Bukankah ia tidak pernah punya masalah dengan siapapun? Tapi tatapan orang-orang kini terasa berbeda, seolah ada jarak yang tidak terlihat. Di sisi lain, gosip semakin panas di rumah Bu Ratna. Ia sendiri yang sering menyulut obrolan, menceritakan kecurigaan yang ia simpan. "Aku yakin perempuan itu sengaja pasang wajah manis ke laki-laki. Suami aku sampai betah duduk lama-lama. Kalau bukan karena digoda, nggak mungkin kan?" katanya di depan beberapa tetangga. "Ya ampun Ratna. Masa sih?" sahut seorang ibu lain. Setengah percaya, setengah tidak. "Aku lihat sendiri." "Kalau nggak percaya, coba kalian perhatikan deh. Dia itu manisnya berlebihan." Perlahan, kata-kata itu menjadi kebenaran di telinga sebagian orang. Mereka mulai melihat Dewi dengan kacamata baru, yang tidak lagi sekadar penjual gorengan ramah, melainkan sosok yang dicurigai. Namun, ada juga yang masih membela. "Ah, Ratna suka lebay. Aku sering beli sama Dewi. Biasa aja kok. Ramah, iya. Tapi nggak lebih dari itu. Tapi kalau gosip sudah banyak, biasanya ada apinya juga, Bu." Kalimat seperti itu hanya membuat api semakin membesar. Sementara itu, Dewi di lapaknya tetap mencoba tersenyum. Walau hatinya mulai sering bertanya-tanya, ia tidak mau ambil pusing. Baginya, yang penting dagangan habis, uang terkumpul, dan ia bisa membantu ibunya di rumah. Malam itu, saat ia merapikan lapak Joko, pemuda cerewet sempat menggodanya. "Wih, kamu tahu nggak?
ada yang bilang kamu genit sama bapak-bapak. Dewi terdiam, kaget. Hah? Siapa yang bilang begitu? Joko hanya tertawa kecil. Nggak tahu, banyak yang ngomong, tapi aku sih nggak percaya. Kamu ramah, iya, tapi bukan genit. Dewi menghela napas. Ya ampun, kok orang bisa ngomong sembarangan gitu ya? Namanya juga orang kampung. Wih, mulutnya kadang lebih tajam dari pisau. Dewi mencoba tersenyum, tapi dalam hati ia mulai resah. Ia sadar, gosip bisa jadi lebih berbahaya daripada kenyataan. Ia tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Tapi bagaimana caranya meyakinkan orang kalau telinga mereka lebih percaya pada cerita ketimbang kebenaran? Hari-hari berikutnya, gosip itu tidak mereda, justru makin menyebar. Dan tanpa disadari, Dewi, ada satu orang yang benar-benar percaya pada gosip itu dengan sepenuh hati. Bu Ratna. Ia tidak lagi sekadar cemburu. Kini di dalam hatinya tumbuh keyakinan bahwa Dewi memang penggoda, musuh dalam selimut, ancaman bagi rumah tangganya. Bara kecil yang semula hanya bisik-bisik, kini mulai menyala menjadi api yang lebih terang. Hari-hari di gang sempit itu berjalan seperti biasa. Anak-anak masih berlarian, suara motor masih riuh, dan lapak Dewi tetap ramai oleh pembeli. Tapi di balik semua itu, suasana tidak lagi sehangat dulu. Beberapa orang mulai menjaga jarak, terutama para ibu yang sudah terpengaruh bisikan Bu Ratna. Dewi sebenarnya sudah merasa ada yang berubah. Ia tetap berusaha ramah, tetap menyapa setiap orang yang lewat. Tapi seringkali sapaan itu dibalas dingin atau pura-pura tidak mendengar. Kadang ia hanya menunduk, pura-pura tidak peduli. Meski dalam hatinya perih. Suatu sore, seperti biasa, Pak Dharma mampir ke lapak. Wajahnya tampak lelah, kemeja kantornya kusut. Tapi ia tersenyum kecil saat melihat gorengan yang baru saja matang. Wih, tempenya masih ada. Istriku suka banget kalau aku bawain, katanya dengan nada biasa. Masih Pak? Nih, saya bungkusin 4 ya, jawab Dewi cepat. Tangannya sigap menyiapkan bungkusan. Namun kali ini, kebetulan Bu Ratna lewat sambil membawa kantung belanjaan. Matanya langsung menangkap pemandangan itu. Wajahnya mengeras. Mas, serunya dengan nada tajam. Pak Dharma kaget, menoleh. Ratna, aku cuma beli gorengan. Tiap hari gorengan. Gorengan, apa nggak bosan? Hah? Bu Ratna menatap suaminya dengan pandangan yang membuat suasana jadi canggung. Dewi terdiam, wajahnya kikuk. Ia mencoba tersenyum kecil sambil menyodorkan bungkusan. Ini Pak, sudah saya bungkuskan. Namun Bu Ratna cepat-cepat menarik tangan suaminya. Sudah, nggak usah beli-beli lagi di sini, katanya ketus. Lalu menyeret suaminya pergi tanpa menoleh. Beberapa pembeli yang ada di situ saling pandang. Ada yang pura-pura sibuk, ada yang tersenyum miring. Dewi hanya bisa berdiri terpaku. Tangannya masih memegang kertas bungkus yang kosong. Dalam hatinya ia merasa malu sekaligus sedih. Ia tidak tahu salahnya di mana. Sejak hari itu, sikap Bu Ratna semakin jelas. Ia tidak lagi sekadar berbisik di belakang, tapi mulai menunjukkan ketidaksukaannya di depan umum. Kalau kebetulan berpapasan, tatapannya selalu sinis. Kalau Dewi menyapa, ia hanya mendengus lalu berlalu. Bu, mau gorengan? Tanya Dewi suatu sore dengan sopan. Tidak, saya tidak doyan minyak jelantah, jawab Bu Ratna dengan suara keras. Sengaja agar didengar orang-orang sekitar Dwi menandok, menahan rasa sakit di dadanya. Pembeli lain yang mendengar hanya bisa terdiam beberapa pura-pura tidak peduli. Namun jelas, kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada pisau. Malamnya, Dewi bercerita pada ibunya di rumah. Bu, kenapa ya? Bu Ratna nggak suka sama aku. Padahal, aku nggak pernah ganggu siapa-siapa. Ibunya hanya mengelus bahu Dewi. Namanya juga orang, nak. Kadang ada yang hatinya mudah iri. Kamu jangan balas, tetaplah sabar. Orang baik pasti dilindungi. Dewi mengangguk, meski hatinya masih gusar. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya sementara. Bahwa orang akan sadar kalau gosip itu tidak benar. Namun jauh di dalam dirinya, ia tahu masalah ini tidak sederhana. Hari-hari berikutnya, keadaan semakin panas. Ada beberapa kejadian kecil yang membuat Dewi makin merasa ditekan. Suatu pagi, saat ia hendak membuka lapak, ia mendapati kuali besarnya sudah terbalik, dan minyak goreng yang ia simpan tumpah berantakan di tanah. Siapa yang iseng kayak gini? Gumamnya panik. Beberapa anak kecil yang lewat hanya mengangkat bahu. Tidak ada yang tahu. Dewi terpaksa membersihkan semua itu sebelum bisa mulai berjualan. Lain waktu, ia menemukan gorengannya hilang separuh saat ditinggal sebentar untuk salad. Ia tahu bukan tikus atau kucing, karena bungkusan kertasnya rapi terbuang di dekat tong sampah. Jelas ada tangan manusia yang sengaja melakukannya. Meski begitu,
Dewi tetap memilih diam. Ia tidak mau menuduh siapapun tanpa bukti. Ia hanya berusaha menguatkan hati, meski perasaan takut mulai muncul. Gang sempit itu kini tidak lagi terasa aman seperti dulu. Setiap langkahnya seolah diawasi, setiap senyumnya dianggap salah, dan setiap gerek-geriknya jadi bahan pembicaraan. Di rumahnya, Bu Ratna justru semakin yakin dengan kecurigaannya. Malam-malam ia sering mengomel pada suaminya. "Kamu jangan siring-siring ke sana lagi. Aku tidak mau orang kampung pikir yang aneh-aneh." "Astaga Ratna, aku cuma beli gorengan. Kok dibesar-besarkan, besar atau kecil? Aku nggak peduli. Aku nggak mau rumah tangga kita hancur gara-gara cewek itu." Pak Dharma hanya bisa menghela napas. Ia tahu istrinya keras kepala. Apapun yang ia katakan hanya membuat keadaan semakin buruk. Sementara itu, Dewi tetap berjualan seperti biasa. Senyumnya masih ada, meski kini sering terasa dipaksakan. Ia tidak ingin terlihat lemah di depan pelanggan, tapi jauh di dalam hati, ia mulai merasa terjebak dalam api kecil yang perlahan membesar. Api yang belum ia sadari akan benar-benar menghanguskannya suatu hari nanti. Gang sempit itu semakin terasa berbeda bagi Dewi. Kalau dulu setiap sore penuh tawa, kini suasana seperti menyimpan sesuatu yang tidak terlihat. Orang-orang masih membeli gorengan, tapi interaksi tidak lagi sehangat dulu. Beberapa pembeli hanya datang, membayar, lalu pergi tanpa basa-basi. Ada juga yang membeli sambil melempar tatapan heran, seolah mereka percaya gosip yang beredar. Dewi tetap bertahan. Senyum masih ia paksakan, meski di balik itu hatinya mulai terasa berat. Kadang ia berpikir, lebih baik berhenti berjualan saja. Namun setiap kali melihat ibunya menyiapkan bahan di rumah, ia kembali menguatkan hati. Kalau aku menyerah, siapa lagi yang bantu ibu? Begitu pikirnya. Malam itu, setelah menutup lapak, Dewi baru menyadari sesuatu yang aneh. Minyak goreng yang ia simpan di ember plastik hilang setengah. Ia yakin sekali, sore tadi masih penuh. Ia menggor niat, menatap sekeliling. Tidak ada tanda-tanda pencuri masuk, tapi jelas ada yang sengaja mengambil. "Kok bisa ya?" gumamnya pelan. Kejadian itu bukan yang pertama. Beberapa kali lapaknya dirusak diam-diam. Kadang kuali digulingkan, kadang bahan dagangannya dicuri. Pernah juga, ia mendapati pecahan kaca kecil di antara tumpukan tepung. Untung saja, ia sempat memeriksa sebelum digunakan. Kalau tidak, mungkin pelanggan bisa celaka. Rasa takut mulai muncul. Dewi sadar ada yang tidak suka padanya, tapi ia tidak tahu siapa. Walau dalam hati ia menduga, ia tidak berani menyebut nama. Beberapa pemuda yang biasa nongkrong di lapaknya juga mulai khawatir. "Wih, kamu kayaknya diganggu orang deh," kata Joko serius. "Ganggu? Gimana?" Dewi mencoba menepis. "Yah, kamu lihat sendiri. Minyak hilang, lapak berantakan. Nggak mungkin, itu kebetulan. Tapi siapa yang mau iseng sama aku?" Joko terdiam sejenak, lalu menurunkan suara. "Mungkin ada yang iri." Dewi tersenyum hambar. Kata itu lagi, iri. Seolah-olah semua masalah berasal dari sana. Ia menatap gorengannya yang mulai habis, lalu berusaha mengusir pikiran buruk. Namun malam-malam berikutnya, gangguan makin terasa. Saat ia sedang sibuk menggoreng, tiba-tiba lampu lapaknya padam. Gelap gulita, hanya suara kuali yang masih mendesis. Pembeli panik, beberapa anak kecil menangis. "Wih, kenapa lampunya mati?" tanya seorang ibu. Dewi buru-buru mencari lilin, tapi ketika ia menyalakan, kabel lampunya sudah terpotong. Potongan kabelnya rapi, jelas bukan karena tikus. "Ya Allah," bisiknya. Tubuhnya merinding. Esok harinya, gosip semakin ramai. Orang-orang mulai menghubungkan gangguan itu dengan ulah gaib. Ada yang bilang Dewi diganggu makhluk halus karena lapaknya berdiri di tempat angker. Ada juga yang bilang, itu tanda bahwa rezeki Dewi tidak bersih. Dewi mendengar semuanya sambil menunduk, tidak berani membantah. Di rumahnya, ibunya mencoba menenangkan. "Sabar nak, semua ujian pasti ada akhirnya. Kamu jangan takut." "Tapi Bu, kayaknya orang-orang beneran gak suka sama aku. Padahal aku gak pernah macam-macam." "Biarlah orang berkata apa. Yang penting kamu tahu siapa dirimu." Kata-kata ibunya membuat Dewi sedikit lega. Tapi rasa was-was itu tidak hilang. Setiap kali menutup lapak malam hari, ia merasa ada yang memperhatikan dari kegelapan. Suatu malam, Dewi pulang agak larut karena dagangannya baru habis. Gang sudah sepi, hanya terdengar suara jangkrik dan sesekali motor lewat. Ketika ia melewati depan rumah Bu Ratna, ia merasa ada mata yang mengawasinya dari balik tirai. Jantungnya berdegup kencang, tapi ia pura-pura tidak melihat. Sesampainya di rumah, ia baru sadar bahwa bajunya bau gosong.
seperti bekas asap. Padahal tadi ia tidak menyalakan apapun selain kompor minyak yang sudah ia matikan. Bau itu begitu kuat, membuat bulu kuduknya berdiri. Hari berikutnya, lapak Dewi kembali diganggu. Kali ini, ada tulisan di papan kayu lapaknya dengan cat merah. "Pergi!" Dewi tertegun lama menatap tulisan itu. Beberapa pembeli yang lewat ikut memperhatikan. Ada yang kasihan, ada yang hanya tersenyum miring. Joko dan beberapa pemuda lain berusaha menghapus tulisan itu dengan air, tapi bekasnya masih terlihat samar. Dewi hanya diam, matanya berkaca-kaca. Ia merasa seperti disudutkan dari segala arah. "Wi, kalau ada apa-apa, bilang sama kita ya, jangan dipendam sendiri," kata Joko menenangkan. Dewi mengangguk meski ia tahu bantuan mereka terbatas. Malam itu, udara terasa panas meski angin berhembus. Dewi tidak bisa tidur. Bau gosong yang sama muncul lagi, kali ini dari arah dapur. Ia segera berlari, takut api benar-benar muncul. Tapi tidak ada apa-apa, kompor mati, semua aman. Hanya bau menyengat yang entah dari mana. Ia berdiri di tengah dapur dengan tubuh gemetar. Untuk pertama kalinya, Dewi benar-benar merasa ketakutan, seolah ada sesuatu yang sedang menunggu waktu untuk menghanguskannya. Malam panas itu, Dewi sadar, masalah yang ia hadapi bukan lagi sekadar gosip. Ada api yang benar-benar mulai menyala, dan ia tak tahu bagaimana cara memadamkannya. Malam itu gang sempit terlihat lebih sepi dari biasanya. Hanya beberapa anak muda yang duduk nongkrong di ujung jalan, sementara sebagian besar warga sudah masuk rumah. Lampu jalan redup, menyinari dinding rumah yang kusam. Angin membawa bau minyak goreng yang menempel di udara, bekas lapak Dewi yang baru saja ditutup. Dewi merapikan dagangannya lebih lama malam itu. Ia sedang menunggu kuali dan minyak agak dingin sebelum dibawa pulang. Sisa gorengan tinggal beberapa biji, ia sisihkan untuk ibunya di rumah. Wajahnya tampak lelah, tapi ia tetap tersenyum kecil ketika Joko menghampiri. "Wi, besok masih jualan kan?" tanya Joko sambil duduk di bangku. "Iya, kau. Kalau aku berhenti, terus siapa yang bantu ibu? Lagian, nggak ada alasan untuk berhenti." "Ya, asal kamu hati-hati. Kayaknya makin lama makin banyak yang gak suka sama kamu." Dewi terdiam sejenak, lalu menghela napas. "Aku gak ngerti kok. Aku cuma jualan gorengan. Kenapa bisa bikin orang benci?" Joko tidak menjawab. Ia hanya menepuk bahu Dewi sebelum pamit. Tinggallah Dewi sendirian di lapaknya. Beberapa menit kemudian, dari balik bayangan gang, sepasang mata memperhatikannya. Bu Ratna berdiri dengan wajah muram. Di tangannya ada sebotol minyak tanah kecil yang ia sembunyikan di balik kain. Hatinya penuh dengan amarah. Malam-malam sebelumnya ia selalu dihantui rasa cemburu, dibakar bisikan pikiran sendiri. Baginya, satu-satunya cara menghentikan semua ini adalah dengan menghilangkan Dewi. Dia harus pergi. Kalau tidak, rumah tanggaku hancur, bisiknya pada diri sendiri. Ketika Dewi masuk sebentar ke rumah untuk mengambil sesuatu, Bu Ratna bergerak cepat. Ia menyiramkan minyak tanah ke bagian belakang lapak, lalu menyulut korek api. Api kecil menyala, menjilat papan kayu yang sudah kering. Dalam hitungan detik, api itu membesar, menyambar meja dan kain lap yang tergantung. Saat Dewi kembali, ia terkejut melihat lapaknya mulai terbakar. "Ya Allah!" teriaknya panik. Ia berusaha memadamkan api dengan air seadanya. Tapi minyak di kuali membuat api semakin menyebar. Suara letupan kecil terdengar. Panas segera menjalar ke seluruh lapak. "Teluk!" Dewi berteriak keras. Beberapa warga keluar rumah, kaget melihat kobaran api di ujung gang. Mereka berlari membawa ember. Tapi api sudah terlalu besar. Asap tebal membuat semua panik. Dari dalam kobaran, terdengar suara batuk Dewi yang terjebak. "Wi, cepat keluar!" teriak Joko yang berlari kembali ke lokasi. Namun Dewi sudah terlambat. Api membesar cepat sekali, menutup jalan keluar. Tubuhnya terperangkap di balik meja dan kuali yang jatuh. Suaranya masih terdengar, memanggil-manggil minta tolong, membuat bulu kuduk warga berdiri. "Gimana ini? Ada orang di dalam!" teriak seseorang. "Tolong padamkan apinya dulu," sahut yang lain. Semua orang berusaha, tapi api tak kunjung padam. Beberapa anak kecil menangis, ibu-ibu menutup mulut sambil beristighfar. Suara Dewi makin lama makin melemah, hingga akhirnya hanya tersisa gemuruh api. Dalam hitungan menit, lapak gorengan yang dulu penuh tawa itu berubah menjadi abu. Api baru padam setelah warga bekerja keras menuangkan air berkali-kali. Saat asap mulai menipis, mereka menemukan tubuh Dewi sudah tidak bernyawa, tergeletak dengan wajah yang tak bisa dikenali karena luka bakar. Suasana gang jadi sunyi.
Tak ada yang berani bicara. Hanya suara tangis lirih ibunya Dewi yang kemudian datang. Meraung melihat putrinya yang malang. Di antara kerumunan, Bu Ratna berdiri dengan wajah pucat. Tangannya gemetar. Matanya tak berkedip menatap sisa lapak yang hangus. Ia pura-pura kaget, pura-pura ikut menjerit. Tapi hatinya dipenuhi rasa takut. Ia tidak menyangka api bisa sebesar itu. Ia hanya ingin menakut-nakuti. Tapi ternyata Dewi benar-benar mati di dalamnya. Sejak malam itu, gang sempit itu berubah. Orang-orang yang dulu tertawa di lapak gorengan, kini hanya bisa terdiam setiap melewati sisa papan hangus. Bau asap masih tercium berhari-hari. Seakan belum mau pergi. Warga tidak berhenti membicarakan tragedi itu. Sebagian merasa bersalah. Sebagian mencoba mencari siapa yang harus disalahkan. Namun, satu hal yang pasti. Sejak api itu membara, gang kecil tersebut tidak pernah lagi sama. Sejak malam kebakaran itu, gang sempit yang biasanya ramai berubah seperti mati. Suara tawa anak-anak tidak lagi sering terdengar. Obrolan ibu-ibu di bangku panjang berkurang. Dan bahkan para pemuda yang dulu suka nongkrong pun memilih pulang cepat setelah maghrib. Lapak gorengan yang hangus kini hanya menyisakan papan gosong dan kuali hitam legam. Bau asap masih menempel di udara. Meski sudah berhari-hari berlalu, orang-orang enggan melintas dekat-dekat. Apalagi saat malam tiba, ada rasa berat yang menekan suasana. Seolah gang itu menyimpan luka yang tak terucapkan. Ibu Dewi masih sering duduk di depan rumahnya, menatap kosong ke arah lapak yang sudah hancur. Wajahnya muram, matanya bengkak karena terlalu sering menangis. "Anakku, kenapa harus seperti ini?" Begitu lirih suaranya setiap kali ada tetangga mencoba menenangkannya. Tak ada kata-kata yang bisa meredakan duka seorang ibu yang kehilangan anak dengan cara tragis. Warga, di sisi lain, mulai dilanda rasa bersalah. Mereka sadar selama ini banyak yang hanya diam, bahkan ikut mempercayai gosip tentang Dewi. Sekarang, ketika Dewi sudah tiada, penyesalan itu datang terlambat. Kasihan dia, padahal anaknya baik, bisik seorang ibu di warung. "Iya, tapi kita juga salah, kita ikut ngejauhin," sahut yang lain pelan. "Sudah, jangan dibahas. Nanti keluarganya dengar," potong seorang bapak dengan wajah gelisah. Namun bisikan itu tak pernah benar-benar hilang. Rasa bersalah membuat mereka lebih memilih diam. Seolah dengan begitu, mereka bisa melupakan di tengah semua itu. Bu Ratna hidup dengan hati yang semakin resah. Sejak malam kebakaran, tidurnya tidak pernah nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, ia seakan mendengar suara seseorang menangis lirih di dekat telinganya. Kadang ia mencium bau gosong di dalam rumah, padahal kompor tidak dinyalakan. Suatu malam, ketika ia bangun untuk minum, ia melihat bayangan samar berdiri di depan rumahnya. Sosok perempuan dengan rambut panjang, baju lusuh penuh noda hitam. Bayangan itu berdiri diam menatapnya, lalu hilang begitu saja. Saat ia berteriak, tubuh Bu Ratna gemetar hebat. Itu cuma halusinasi, aku cuma capek. Ia mencoba meyakinkan diri, tapi dalam hatinya, ia tahu betul siapa sosok itu. Warga lain juga mulai merasakan hal-hal aneh. Beberapa orang mengaku mencium bau gorengan gosong setiap kali melewati ujung gang. Meski lapak sudah tidak ada, anak-anak kecil menangis ketakutan. Bilang mereka melihat Mbak Kyu Dewi berdiri di depan kuali hitam sambil membawa panci gosong. Awalnya orang dewasa menganggap itu hanya imajinasi anak-anak. Tapi ketika semakin banyak warga yang mengalami hal serupa, rasa takut mulai menguasai kampung. Gang sempit itu benar-benar berubah menjadi tempat yang dihindari setelah maghrib. Jok, salah satu yang paling terpukul, sering duduk sendiri di dekat lapak hangus itu. Malam-malam ia teringat suara Dewi memanggil minta tolong saat terjebak dalam api. Rasa bersalah menekannya setiap hari. "Kalau saja aku nggak pulang dulu malam itu. Kalau saja aku bisa tarik dia keluar," gumamnya berulang-ulang. Suatu malam, Joko nekat duduk di dekat lapak hingga larut. Angin dingin berembus, membawa bau gosong yang familiar. Tiba-tiba ia mendengar suara lirih. Joko terlonjak. Ia menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya kuali hangus yang diam membisu. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Seperti suara Dewi. Lembut tapi menyayat hati. Bulu kuduk Joko berdiri. Ia bangkit tergesa dan berlari pulang tanpa menoleh ke belakang. Sejak malam itu, ia bersumpah tidak akan lagi mendekati lapak itu sendirian. Hari-hari berlalu, tapi gang sempit itu makin terasa sunyi. Warga tidak berani dudak-dudak di luar rumah. Setelah malam tiba, jalanan yang dulu hidup kini seperti gang mati. Bahkan tukang ojek online yang biasa mengantar makanan sering mengeluh tidak mau masuk ke sana setelah gelap. Gang itu ada hantunya, begitu kata mereka.
Bu Ratna sendiri semakin tersiksa. Rasa bersalah bercampur takut menghantui setiap langkahnya. Ia mulai jarang keluar rumah. Bahkan sering menutup tirai jendela rapat-rapat. Tapi rasa aman tidak pernah datang. Bau gosong sering menyelinap di kamarnya, membuatnya terbangun dengan keringat dingin. Kadang ia mendengar suara orang menggoreng di tengah malam. Suara desisan minyak yang jelas-jelas tidak nyata. Saat ia memberanikan diri mengintip lewat jendela, ia hanya melihat kuali gosong di ujung gang. Tapi di atasnya, seperti ada bayangan perempuan sedang membalik gorengan dengan sendok panjang. Tubuh Bu Ratna lemas, matanya nyaris pingsan melihatnya. Sejak itu, ia tahu Dewi tidak benar-benar pergi. Gang sempit itu kini tidak hanya menyimpan kenangan, tapi juga dendam. Dan semua orang yang pernah menyakiti Dewi mulai merasakan bayangannya. Malam di gang sempit itu semakin tak biasa. Tidak ada lagi suara anak-anak bermain petak umpet atau ibu-ibu bercengkerama di bangku panjang. Semua pintu tertutup rapat, lampu-lampu rumah dinyalakan lebih terang dari biasanya. Seolah cahaya bisa melawan sesuatu yang tidak kasat mata. Namun, bau gosong tetap menyelinap. Kadang samar, kadang begitu pekat hingga menusuk hidung. Bau itu selalu datang tiba-tiba, biasanya menjelang tengah malam. Warga mulai berbisik, Dewi belum pergi. Dewi masih ada di sini. Suatu malam, Pak Dharma, suami Bu Ratna, pulang larut karena lembur di kantor. Jalanan gang begitu lengang, hanya suara sandal jepitnya yang terdengar. Saat melewati lapak hangus itu, ia mendengar suara desisan minyak goreng. Shes, jelas sekali, seperti suara tahu yang baru masuk ke kuali panas. Pak Dharma berhenti, jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh, dan matanya membelalak. Di atas kuali gosong itu, tampak sosok Dewi sedang berdiri. Rambutnya panjang terurai, wajahnya penuh luka bakar. Tapi senyum lembutnya masih sama. Tangannya menggenggam sendok penggorengan, membalik sesuatu yang tak terlihat. "Pak, beli gorengan." "Pak," suaranya serak, namun jelas. Pak Dharma pucat pasi. Tubuhnya kaku tak bisa bergerak. Ia ingin berteriak, tapi suara tercekat di tenggorokan. Sesaat kemudian, sosok itu hilang begitu saja. Hanya menyisakan bau gosong yang menusuk. Dengan langkah tergesa, Pak Dharma berlari pulang. Hampir terjatuh karena kakinya lemas. Sesampainya di rumah, ia menceritakan semuanya pada Ratna dengan wajah ketakutan. "Aku lihat dia." "Nah, Dewi, dia ada di lapak itu. Dia nungguin kita." "Diam, jangan ngomong sembarangan," bentak Bu Ratna. Meski wajahnya ikut pucat, dalam hatinya, ia tahu suaminya tidak berbohong. Malam-malam berikutnya, gang semakin mencekam. Beberapa warga mengaku diganggu. Ada yang melihat bayangan perempuan duduk di bangku panjang dengan tubuh terbakar. Ada yang mendengar suara tangisan lirih dari arah lapak. Bahkan ada anak kecil yang sakit keras setelah mengaku dikasih gorengan sama Mbak Dewi di gang. Situasi makin kacau ketika Bu Ratna sendiri mulai diganggu lebih keras. Suatu malam ia terbangun karena suara panci jatuh di dapur. Saat ia menyalakan lampu, seluruh panci dan wajan terguling berantakan di lantai. Padahal tidak ada orang lain di sana. Bau gosong menyelimuti ruangan. Lalu terdengar suara lirih dari arah pintu dapur. Bu Ratna langsung menoleh. Matanya membesar. Tubuhnya gemetar. Di sana berdiri sosok Dewi. Tubuhnya hangus sebagian, matanya kosong, dan di tangannya ada panci gosong penuh arang. Sosok itu melangkah pelan. Setiap langkahnya meninggalkan bekas gosong di lantai. "Kenapa kamu bakar aku?" Suara Dewi terdengar lirih, tapi menusuk. Ratna menjerit histeris, berlari ke kamar sambil menangis. Pak Dharma kaget melihat istrinya, mencoba menenangkan, tapi Ratna terus berteriak ketakutan. Seakan sosok itu masih mengikutinya. Sejak malam itu, kondisi Ratna semakin parah. Ia sering mengigau, menjerit-jerit menyebut nama Dewi. Warga sekitar yang dulu percaya gosipnya, kini mulai menjauh darinya. Bahkan ada yang diam-diam berbisik, mungkin dia yang bikin Dewi celaka. Tensi di kampung semakin tinggi. Beberapa warga yang merasa bersalah mulai mendatangi rumah Ibu Dewi untuk meminta maaf. Tapi ibu itu hanya bisa menangis. "Anakku, sudah tiada. Kalian semua baru ingat sekarang." Joko, yang juga merasa bersalah, akhirnya berani bicara. Ia mendatangi beberapa pemuda dan berkata, "Kita harus lakukan sesuatu. Kalau enggak, gang ini bakal terus dihantui." "Lakukan apa kok? Mana ada yang berani dekot-dekot lapak itu sekarang?" jawab salah satu pemuda ketakutan. Tapi malam itu, Joko tetap nekat mendatangi lapak sendirian. Ia membawa bunga melati dan sebotol air doa dari ustaz kampung.
Ia meletakkannya di atas kuali gosong, lalu berdoa dengan khusyuk. Namun saat ia memejamkan mata, tiba-tiba terdengar suara desisan lagi. Bau gosong semakin pekat. Joko membuka mata, dan sosok Dewi sudah berdiri tepat di hadapannya. Wajahnya terbakar, matanya basah seperti menangis. "Kenapa? Kamu nggak tolong aku kok?" Suaranya lirih tapi menyayat. Joko terdiam. Air matanya jatuh. Aku salah, Wi. Aku telat datang. Aku nggak bisa nyelamatin kamu." Sosok itu menunduk, lalu menghilang begitu saja, menyisakan panci yang jatuh berderak. Sejak kejadian itu, Joko tahu satu hal. Arwah Dewi bukan sekadar menakut-nakuti. Ia ada dendam yang belum terbalaskan. Dan orang yang paling dituju jelas, Bu Ratna. Malam demi malam semakin mencekam. Gang sempit itu kini penuh ketakutan. Setiap orang hidup dalam bayang-bayang arwah Dewi. Semua merasa bersalah. Tapi satu orang tahu betul bahwa dirinya adalah penyebab utama tragedi itu. Dan Dewi tidak akan berhenti sebelum dendamnya terbalaskan. Rumah Bu Ratna yang dulu selalu ramai suara televisi dan obrolan, kini berubah muram. Tirai selalu tertutup, pintu jarang dibuka, dan dari luar sering terdengar suara jeritan di malam hari. Warga sudah tidak lagi berani mendekat. Mereka tahu ada sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi di rumah itu. Pak Dharma semakin bingung menghadapi istrinya. Ratna sering mengigau, berteriak menyebut nama Dewi. Kadang berlari ketakutan di dalam rumah seolah sedang dikejar seseorang. Tubuhnya semakin kurus. Matanya cekung, wajahnya pucat. "Ratna, kamu harus tenang. Itu cuma mimpi, cuma halusinasi," kata Dharma suatu malam, berusaha menenangkan. "Bukan, aku lihat dia, Mas. Dia berdiri di dapur, bawa panci gosong. Matanya kayak api. Dia mau balas dendam." Ratna menjerit histeris. Pak Dharma hanya bisa memeluk istrinya yang gemetar. Meski hatinya sendiri juga takut, ia tidak berani jujur pada siapapun. Bahkan pada dirinya sendiri, bahwa ia pun pernah melihat sosok itu. Sementara itu, warga mulai resah. Setiap malam bau gosong semakin menyengat, kadang sampai masuk ke rumah-rumah mereka. Beberapa orang mengaku mendengar suara perempuan menangis di gang, padahal tidak ada siapapun. Anak-anak kecil menangis ketakutan, menolak lewati ujung gang meski siang hari. Ustaz kampung akhirnya dipanggil untuk menenangkan suasana. "Kita harus doa bersama," katanya. Malam itu, warga berkumpul membaca doa, berharap gang sempit itu kembali tenang. Namun doa itu justru diganggu oleh suara dentingan panci dari arah lapak hangus. Suara itu berdentang berulang kali, semakin keras, hingga doa mereka terhenti. Semua orang menoleh dengan wajah pucat. Tidak ada angin, tidak ada orang, tapi panci gosong di lapak bergetar sendiri, seperti dipukul dari dalam. Beberapa warga langsung bubar, ketakutan setengah mati. Ratna semakin tersudut. Malam-malamnya menjadi mimpi buruk tanpa akhir. Setiap kali ia memejamkan mata, ia selalu kembali ke malam kebakaran itu. Ia melihat api, mendengar teriakan Dewi minta tolong, dan merasakan panas yang membakar kulitnya. Ketika terbangun, tubuhnya basah oleh keringat. Kadang ada bekas merah di tangannya seperti terbakar. Suatu malam, teror itu mencapai puncaknya. Ratna terbangun karena suara desisan minyak goreng dari dapur. Sesh, suaranya begitu nyata, seolah ada yang sedang menggoreng sesuatu. Dengan gemetar ia berjalan perlahan ke arah dapur. Lampu dapur mati, hanya cahaya redup dari bulan yang masuk lewat jendela. Dan di sana, di depan kompor, berdiri sosok Dewi. Tubuhnya hangus, kulitnya melepuh, tapi matanya menatap tajam penuh amarah. Tangannya menggenggam sendok goreng, sementara kuali di depannya mendidih meski tanpa api. "Ratna," suara itu lirih, penuh dendam. "Rasanya panas, ya?" Ratna menjerit, mundur terhuyung-huyung. Sosok Dewi melangkah mendekat. Setiap langkahnya meninggalkan jejak gosong di lantai. Bau hangus begitu pekat, membuat Ratna nyaris muntah. "Maafkan aku nggak sengaja. Aku cuma marah." Ratna menangis terseduh, berusaha bersembunyi di balik pintu. Tapi sosok itu tetap mendekat. Wajahnya semakin jelas. Luka bakarnya begitu nyata. Daging hitam melepuh, dan dari matanya menetes cairan seperti arang cair. Tiba-tiba, api menyambar tirai dapur. Ratna menjerit lagi, kali ini lebih keras. Pak Dharma berlari dari kamar, kaget melihat api sudah menjilat dinding. "Ratna, keluar cepat!" teriaknya sambil menarik tangan istrinya. Namun Ratna menolak, matanya menatap kosong ke arah Dewi yang kini semakin dekat. "Dia ada di sini, Mas. Dia mau bawa aku!" teriaknya. Dharma berusaha menarik, tapi Ratna meronta.
Api semakin besar. Suara kayu berderak terdengar dari segala arah. Warga yang melihat dari luar mulai panik. Kibek, kibek, teriak mereka, tapi berbeda dari kebakaran lapak Dewi dulu. Kali ini api terasa lebih cepat, lebih buas, seolah memang sengaja menelan rumah itu. Ratna berteriak-teriak, tapi bukan meminta tolong. Ia berteriak pada sesuatu yang tak dilihat orang lain. Dewi, ampun, jangan bawa aku. Aku nggak mau mati. Sementara warga sibuk berusaha memadamkan api, suara Ratna terdengar makin lirih, lalu hilang ditelan gemuruh kobaran. Hanya jerit terakhirnya yang membekas di telinga orang-orang. Jeritan yang membuat bulu kuduk berdiri. Beberapa menit kemudian, rumah itu sudah jadi lautan api. Warga berhasil menarik Pak Dharma keluar. Tubuhnya penuh luka bakar, tapi masih hidup. Namun Ratna tidak sempat diselamatkan. Ia lenyap di dalam rumah yang terbakar. Sama seperti Dewi dulu. Saat api padam menjelang dini hari, warga menemukan tubuh Ratna tergeletak hangus di dekat dapur. Anehnya, di samping tubuhnya ada panci gosong yang utuh. Sama persis seperti panci yang dulu dipakai Dewi untuk menggoreng. Sejak malam itu, semua warga percaya Dewi telah menuntut balas. Dan Ratna sudah mendapat apa yang pantas ia terima. Setelah malam kebakaran rumah Bu Ratna, gang sempit itu seolah lumpuh. Warga tidak berhenti membicarakan tragedi yang menimpa keluarga itu. Ada yang merasa iba pada Pak Dharma, yang kini harus menanggung luka fisik dan batin. Ada pula yang berbisik bahwa semua itu memang sudah jadi balasan dari perbuatan Ratna. Tidak ada yang berani mendekat ke bekas rumah hangus itu. Sama seperti lapak gorengan Dewi, rumah Ratna kini juga menjadi sumber ketakutan. Siang hari mungkin masih bisa dilewati, tapi begitu malam turun, suasana berubah mencekam. Bau gosong semakin sering datang, bukan hanya dari lapak Dewi, tapi juga dari reruntuhan rumah Ratna. Kadang warga melihat asap tipis mengepul, padahal api sudah lama padam. Yang lebih aneh, beberapa warga bersumpah pernah melihat sosok dua perempuan berdiri bersebelahan di antara abu hitam itu. Satu dengan wajah cantik tapi penuh luka bakar. Satu lagi dengan tubuh gosong yang sulit dikenali. Mereka berdiri diam, menatap lurus ke arah gang, lalu menghilang begitu saja. Dewi sudah dapat temannya, kata seorang bapak tua dengan suara bergetar. Sejak itu, cerita horor semakin melekat pada gang sempit itu. Tukang ojek menolak masuk. Anak-anak kecil dilarang bermain di sana. Bahkan, pedagang keliling memilih jalan memutar. Gang yang dulu ramai kini menjadi lorong sepi yang penuh bisikan. Ibu Dewi tetap tinggal di rumahnya, meski banyak yang menyarankan pindah. Wajahnya semakin tua, tapi matanya menyimpan keteguhan. Ia sering terlihat duduk di depan rumah, menatap ke arah lapak gosong yang kini hanya tersisa puing. Anakku tidak salah, Tuhan tahu yang benar. Begitu katanya pada siapapun yang mencoba menghibur. Joko, yang masih dihantui rasa bersalah, sering datang ke sana membawa bunga. Ia menaruhnya di kuali gosong, lalu berdoa dalam diam. Suatu malam, ketika ia menunduk lama, ia mendengar suara lembut di telinganya. Terima kasih Ko. Joko terperanjat, tapi kali ini ia tidak lari. Entah kenapa, suara itu terasa bukan ancaman, melainkan pamit. Hari-hari berlalu, gang tetap sunyi, tapi perlahan horor yang menjerat mulai mereda. Bau gosong semakin jarang muncul. Penampakan sosok Dewi dan Ratna tidak lagi sering terlihat. Warga mulai berani keluar rumah setelah maghrib. Meski tetap dengan hati-hati, namun ketenangan itu tidak sepenuhnya kembali. Karena kadang, di waktu-waktu tertentu, bau gorengan hangus masih muncul samar. Seolah ada yang sedang mengingatkan. Cerita itu belum benar-benar usai. Sampai suatu hari, seorang pedagang baru datang ke gang itu. Seorang perempuan muda dari luar kota, dengan niat membuka lapak gorengan di tempat yang sama. Banyak warga kaget. Sebagian mencoba melarang, tapi perempuan itu tersenyum ramah. Rezeki kan nggak boleh ditolak. Lagi pula, katanya di sini dulu gorengan paling laris ya. Ia membuka lapak kecilnya, meletakkan kuali baru di atas meja kayu. Hari pertama jualan, beberapa warga mencoba membeli, meski masih ragu. Gorengannya enak, hangat, dan murah. Senyum pedagang baru itu membuat orang sedikit lupa pada ketakutan. Namun malamnya, saat ia menutup lapak, ada hal aneh yang terjadi. Dari kuali barunya, tercium bau gosong yang pekat, padahal api sudah padam. Ia menoleh, dan sekilas merasa melihat bayangan dua perempuan berdiri di ujung gang. Satu membawa panci gosong, satu lagi dengan tubuh hitam terbakar. Perempuan itu terdiam lama, lalu bergumam lirih. Kalau memang kalian masih di sini, semoga daganganku bisa jadi doa untuk kalian juga. Besoknya, warga heran melihat pedagang baru itu tetap berjualan tanpa gangguan apapun. Malah, gorengannya semakin ramai pembeli. Orang-orang mulai bertanya-tanya,
Apakah arwah Dewi dan Ratna sudah benar-benar tenang, ataukah mereka hanya diam, menunggu sesuatu? Sejak saat itu, gang sempit itu kembali hidup, tapi dengan cerita baru yang terus diceritakan turun-temurun tentang seorang gadis cantik penjual gorengan yang mati terbakar karena iri hati, tentang dendam yang membara hingga menyeret nyawa lain, dan tentang bagaimana bau gorengan gosong masih kadang tercium di malam-malam tertentu. Tidak ada yang tahu apakah itu pertanda arwah mereka sudah damai atau justru sedang mengawasi. Yang jelas, bagi warga, gang itu tidak akan pernah sama lagi. Karena setiap kali melewati lapak gorengan di sana, sebagian masih merasakan sesuatu yang dingin merayap di tengkuk, seperti ada mata yang mengawasi dari balik kuali gosong yang tak pernah benar-benar hilang.